Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, saya percaya Anda diberkati Tuhan hari ini dengan berkat luar biasa, bisa menikmati mentari pagi di pagi hari ini. Itu berkat sesungguhnya. Amin. Maka kita kerjakan bagian kita hari ini dengan yang terbaik. Ya, saudaraku, ada satu beban yang mengalir di dalam pemikiran dan hati saya. Saya mengingat waktu saya kecil dulu, saudaraku. Saya ikut orang tua saya ke gereja, bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, evangelis, dan sebagainya lah ya. Saya melihat bagaimana sikap orang tua saya atau teman-teman orang tua saya atau orang-orang yang ada di gereja itu begitu respect dengan pembawa firman atau kepada pendeta atau gembala yang ada di tempat itu. Sangat hormat, respectfully. Itu gambaran saya waktu kecil, saya memandang itu, saudaraku. Bergulir, bertambahnya saya usia dan saya mulai dewasa, menikah dan mulai ambil bagian dalam pelayanan. Di momen-momen ini, saudaraku, di zaman-zaman milenium above lah ke depannya, itu saya melihat itu menurun, degradasi respect kepada pendeta itu sangat drop, saudaraku. Karena saya mulai sering kali saya merenungkan, ini saya share begini bukan karena saya pendeta atau saya curhat, tidak. Tetapi ini ada satu kesedihan. Di generasi ini ada satu angkatan yang kurang respect dengan itu semua. Di dalam kehidupan gereja itu seringkali, kalau boleh saya katakan, jemaat itu melihat pendeta hanya dari sisi manusiawinya, kepribadian, kelemahannya, cara bicaranya, keputusan-keputusannya yang mungkin tidak sempurna. Tapi itu menggelitik saya, saudaraku. Tapi kenapa dulu zaman orang tua saya atau kakek nenek saya tidak begitu? Tapi generasi ini berbeda sekali. Dan itu menjadi beban untuk saya, saudaraku. Bahkan kalau kita lihat di sosial media, di platform manapun lah. Wah, itu kalau menghabisi pendeta itu kadang saya sedih, saudaraku. Saya sedih. Bukan karena saya pendeta ya, tetapi saya sedih karena bagaimanapun kita nggak tahu pendeta itu sudah mengerjakan bagian rencana Allah itu seberapa besar. Kita nggak tahu loh, saudaraku. Kita habisi dia di platform, di sosial media dengan begitu buasnya. Tapi itu yang menyedihkan untuk saya. Maka tadi saya katakan, jemaat hanya melihat seringkali kepribadian, kelemahan, cara bicara, keputusan-keputusan yang mungkin tidak sempurna yang dia ambil. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk melihat lebih deep, lebih dalam, saudaraku. Bukan hanya orangnya, tetapi lihatlah pemakaian Tuhan atas hidupnya. Amin, saudaraku. Saya bicara begini supaya kita semua jangan sampai terjerat di dalam dosa itu. Kenapa pastor ngomong begitu? Karena dulu saya juga sempat begitu. Pendeta ini begini. Enggak boleh, saudaraku. Menghormati pendeta itu bukan soal mengidolakan manusia, bukan. Tetapi menghormati otoritas Allah yang bekerja melalui mereka. Lukas 10 ayat 16 berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, kata Tuhan. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, itu kata Tuhan. Pendeta bukanlah profesi biasa. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk menggembalakan umat. Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan ia sendiri yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu Efesus 4 ayat 11. Itu artinya pendeta itu tidak berhak berdiri dengan kependetaannya tanpa pemilihan Tuhan.
Dan pendeta itu bukan dipilih jemaat semata. Maka di dalam kepemilihan Tuhan atas hidup seorang pendeta, pendeta menerima tanggung jawab rohani. Bukan hanya sekedar tugas organisasi dan tetek bengek di dalamnya. Maka ketika kita menghormati pendeta, kita sedang menghormati keputusan dan kehendak Allah. Semoga kita memahami ini, saudaraku, sehingga kita sudah deh, memang ada beberapa banyak kasus pendeta-pendeta yang jatuh, pendeta-pendeta yang begini dan begitu. Tapi tidak semua begitu, saudaraku. Tuhan masih sisakan pendeta-pendeta yang mau berjuang di dalam kekudusan dan kesucian hidup untuk kemuliaan dan kehendak Allah dilakukan di dalam hidup pengembalaannya. Maka yang boleh saya berikan insight pagi hari ini, saudaraku, Tuhan sedang melatih umatnya untuk hidup di bawah otoritas. Garis bawah ini, saudara, otoritas. Karena kerajaan Allah berjalan dengan tatanan Allah, bukan dengan sembarangan. Maka semua ada otoritasnya. Belajar untuk hidup di bawah otoritas, di bawah covering. Maka saya selalu katakan, Anda harus punya gereja lokal. Gereja di mana Anda bertumbuh, Anda di covering oleh fathering, ada pembapaan di situ. Fathering and sonship, bapak dan anak di dalam sebuah struktur organisasi gereja. Maka tidak bisa seorang anak berontak terus kepada bapaknya. Kamu tidak akan mendapatkan impartasi yang benar. Maka sekali lagi, saudaraku, pendeta itu dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan. Saya bicara begini supaya kita semua tidak hanya menggaungkan seperti Yesus, aku mau hidup sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, tetapi kepada pemimpin rohanimu kamu tidak hormat. Dan ini yang terjadi banyak di dalam kekristenan di zaman ini. Ini yang menjadi pergumulan saya, saudaraku. Ini yang menyedihkan. Saudaraku, pendeta tetap manusia biasa. Amin ya. Tidak ada yang boleh berkata, oh pendeta itu ini. Enggak, pendeta itu manusia biasa. Dia punya kelemahan. Dia punya keterbatasan. Dia pun punya banyak pergumulan juga. Tetapi pemakaian Tuhan atas mereka tetaplah ada. Itu yang mau saya sampaikan. 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Artinya, Tuhan sering memakai bejana yang rapuh untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita boleh mengkritik manusiawinya, tapi jangan lupa hormati pemakaian Tuhan atas dirinya. Jangan abaikan karya Tuhan di dalam hidup gembalamu, pendetamu, atau siapapun itu yang ada di atasmu, saudaraku. Karena ingat ya, Tuhan tidak menunggu manusia sempurna untuk bekerja. Dia bekerja untuk menyempurnakan manusia. Saya percaya semua hamba Tuhan, mereka sedang berjuang ke jalan untuk kesempurnaan itu sambil membawa jemaat-jemaat yang memang diizinkan Tuhan ada di bawah otoritasnya. Dan itu yang menjadi yang menjadi penjara seorang pendeta atau seorang gembala atau seorang siapapun yang memberita firman. Untuk mengunci dirinya semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Saya seorang pendeta, saya seorang gembala. Saya seorang pemberita firman, saudaraku. Saya kalimatkan ini dengan kalimat begini. Saya pun belum sempurna. Tetapi saya punya ambisi untuk sempurna. Saya percaya teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan juga punya hal yang sama. Punya kerinduan. Di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami, di dalam keterbatasan pengambilan keputusan kami yang tidak sempurna. Kami tetap mau sempurna seperti Yesus. Kami belajar dari soko guru kami. Tetapi di dalam pergumulan kami menjalani hari hidup dengan beban yang Tuhan titipkan, dengan tanggung jawab besar yang Tuhan titipkan, kami hamba Tuhan berjuang tetap membawa gerbong-gerbong yang Tuhan titipkan di belakang kami dengan takut akan Tuhan. Amin. Maka ketika
Pendeta-pendeta seperti kami mungkin kurang bisa memuaskan ini dan itu. Percayalah, support kami, support gembala-gembalamu, support pendetamu, doakan. Mereka tidak menjalani hidup yang mudah, saudaraku. Mereka sedang menjalani hidup yang berat sebetulnya. Maka pada pagi hari ini, saya mau mengajak kepada kita semua, kesalahan yang sering terjadi pada jemaat adalah mengukur pendeta dengan standar pribadi. Dan kalau sudah gak suka, dia gak mau dengerin firman yang disampaikan karena pribadi pendetanya. Padahal firman itu dari Tuhan, melalui dia. Amin, saudaraku. Ya, akhirnya kita lebih fokus kepada kekurangan pendeta itu, dan kita duduk melihat pendeta itu dan mengkritik di dalam hatinya, di dalam hati kita. Kita tidak fokus kepada pesan Tuhannya, karena kita lebih fokus kepada kekurangan pendetanya. Maka sekali lagi saudaraku, menghormati pemakaian Tuhan itu lebih penting ketimbang kamu mengejar ketidaksempurnaan manusianya. Saya dengan rendah hati mengajak kepada kita semua generasi ini. Ayo, kembali, pulihkan. Wah, ini pendetanya hidupnya kemakmuran lah. Hidupnya beginilah. Ini mau persepuluhan misalnya. Kalau di gereja kami tidak ada persepuluhan. Mungkin yang ada persepuluhan. Wah, ini gerejanya persepuluhan mau dipakai ini. Saudaraku, saya mau kasih tahu. Pekerjaan Tuhan itu membutuhkan dana. Betul, butuh dana. Dan bisa diperluas, dipercepat. Kita bisa, contoh ya. Saya punya satu kerinduan, kalau ada kayak bencana apa, gereja kita bisa beri bantuan. Itu kalau dana mencukupi, why not? Kita inginkan itu. Tapi kan kita belum ada dana, saudara, untuk di situ. Tetapi ada gereja-gereja yang memiliki itu, dan it's okay, dukung, jangan dicela, saudaraku. Kalau misal pun wah, itu dana dipakai oleh pendetanya untuk ini, biar dia urusan sama Tuhan sendiri. Urusanmu sama Tuhan. Kamu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Selesai. Urusannya dia kelola, biar mereka kelola dengan manajemen gereja itu sendiri. Kalau saya begitu dari dulu, saudaraku. Amin. Maka sikap hati kita harus benar dulu terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap Tuhan, dan terhadap pendeta. Maka di dalam Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Hormati dengan sikap dan perkataan. Jangan bicarakan pendeta dengan sembarangan. Saya ajarkan itu, saudaraku. Hati-hati. Jangan menyebarkan gosip-gosip rohani yang bahaya. Jangan. Ingat, apa yang kau tabur akan kau tuai. Dan jangan merendahkan otoritas rohani. Keluaran 22-28 berkata, janganlah engkau memaki seorang pemimpin di tengah bangsamu. Hormati dengan ketaatan rohani. Terbuka terhadap didikan. Gembala punya tongkat. Kalau gembala itu ada cantolannya itu. Tongkatnya ada melengkungnya kan, untuk narik leher domba. Ketika kau dididik oleh pemimpinmu, milikilah kerendahan hati dan teachable spirit. Oh ya, aku dididik karena Bapak rohaniku ini sayang sama aku. Ditegur, mau rendah hati, mau diarahkan kepada arah yang benar. Itu yang saya katakan, saudaraku. Hari ini enggak, banyak yang enggak mau. Siapa kamu? Kok kamu ngatur aku? Nah, itu yang jadi masalah. Apalagi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, maaf ya, saya buka blak di sini. Sudah memberi jadi donatur kadang. Gembalamu jadi yang kamu setir, bukan gembalamu beri otoritas sama kamu. Itu yang jadi masalah, rusak jadinya. Maka di gereja yang saya layani, saudaraku, tidak ada model begitu. A ya A, B ya B. Ikuti otoritas yang ada. Kamu harus diarahkan. Kalau salah ya saya katakan salah. Kalau benar ya saya katakan benar. Amin, saudaraku. Ya, sikap yang benar itu harus hormati mereka dengan doa. Pendeta sangat membutuhkan doa. Doakan mereka, jangan cuma kritik mereka. Doakan.
Panglima itu akan dibidik oleh kuasa gelap nomor 1. Kalau panglimanya rubuh, pasukan di belakangnya kocar-kacir. Karena panglima itu membawa banyak gerbong di belakangnya. Makanya Ibrani 13 ayat 18 berkata, berdoalah juga untuk kami. Doakan pendeta-pendetamu, gembala-gembalamu, pemberita-pemberita firman di gerejamu. Amin saudaraku. Karena Alkitab mencatat banyak contoh kegagalan karena tidak menghormati pemimpin yang dipakai Tuhan. Miriam dan Harun meremehkan Musa. Terjadilah Miriam terkena kusta. Bangsa Israel menolak Musa. Akhirnya mereka berputar 40 tahun di padang gurun. Apa yang kita ambil dari prinsip rohani ini? Menolak pemimpin yang dipakai Tuhan adalah menolak Tuhan yang mengutusnya. Hati-hati saudaraku. Bukan manusianya yang kita serang, tetapi kita sedang menyerang otoritas rohani, otoritas Tuhan atas orang itu karena pemakaian Tuhan atas dirinya. Tetapi Ibrani 13 ayat 17 berkata supaya mereka melakukan tugasnya dengan sukacita dan bukan dengan keluh kesah. Maka saudaraku, kalau kau menghormati pemimpin-pemimpin rohanimu, bapak-bapak rohanimu, gembalamu, pendetamu, pemberita firmanmu, maka gereja itu akan berjalan dalam unity dan kesatuan, damai. Firman Tuhan kau terima dengan utuh. Kau akan mengalami powerful yang luar biasa saudaraku. Firman Tuhan mengalirkan kuasa dalam hidupmu. Dan jemaat akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dan berkat rohani, berkat jasmani akan mengalir sehat di dalam kehidupan jemaat dan gereja yang dilayani. Amin saudaraku. Maka saya boleh katakan begini. Kalau pendetamu hamba Tuhan yang ada di tempatmu benar-benar hidup untuk Tuhannya. Kau menghormati dia. Kau sedang menghormati Tuhan. Menghormati pendeta bukan berarti menutup mata terhadap kebenaran. Tetapi membuka hati untuk taat pada tatanan Allah. Ada otoritas dan kau harus tunduk dalam otoritas itu. Belajar rendah hati di bawah otoritas rohani dan menghargai alat yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita sebagai jemaat Tuhan. 1 Samuel 2:30 berkata, barang siapa menghormati aku, akan kuhormati. Maka saudaraku, kiranya kita menjadi jemaat yang dewasa rohani. Amin saudaraku ya, mengerti tatanan kerajaan Allah. Menghormati orang-orang pemimpin-pemimpin rohani yang ada di gereja lokalmu. Dengan pemakaian Tuhan atas hidup mereka. Maka kehidupan kita bisa berangsur semakin berkualitas di mata Allah. Saya ngomong begini dengan hormat, sekali lagi dengan kasih. Bukan untuk apa saudaraku. Saya rindu generasi ini menjadi generasi yang benar-benar bisa mengaplikasikan. Mau sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Harus mengikuti otoritas dan otoritas tatanan-tatanan Tuhan. Sehingga hidup kita benar di mata Allah. Amin ya saudaraku. Semoga ini jadi berkat untuk kita semua. Dukung gereja lokalmu. Doakan semua program yang ada. Doakan pemimpin-pemimpinmu. Menangislah bersama dengan mereka. Berbahagialah bersama dengan mereka. Berjuang bersama. Gapai banyak jiwa. Menangkan jiwamu dulu dan menangkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Ya, Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.